Belum sebuah memoar, prakata singkat penulis. Buku ini belumlah sebuah memoar. Saya merasa belum cukup penting dan berada dalam posisi meminta kesediaan orang lain membaca tentang diri saya. Wartawan biasanya menyebut saya sebagai pengamat atau pakar, dan memang itulah kira-kira saya. Selalu hanya mengamati, menganalisis, lalu mengomentari. Saya belum pernah duduk pada posisi yang diamati dan dikomentari. Maka, rasanya agak lucu kalau saya ikut-ikut menulis memoar. Namun, sebagai orang yang selama seperempat abad menjadi wartawan, puluhan tahun menjadi peneliti, terutama mengamati tentara yang berpolitik, dan sebagai aktivis kesenian untuk waktu cukup lama serta kebetulan selama 3,5 tahun dipercayai menduduki kursi duta besar, banyak peristiwa penting yang saya saksikan. Pada masa lalu, sebagian besar kesaksian itu tidak mudah dibeberkan. Sebagai akibat runtuhnya rezim otoriter Soeharto dan bangkitnya reformasi, hal yang dulu dianggap tabu, alhamdulillah kini sudah mungkin diungkapkan. Dalam hal itu, buku ini sebenarnya juga layak berjudul Now It Can Be Told. Ketika saya memasuki usia 70 tahun, muncul dorongan untuk berbagi kepada mereka yang mungkin tertarik dan barangkali akan mendapat manfaat dari berbagai kesaksian saya tersebut. Banyak yang terdapat di buku ini merupakan penjelasan terhadap sejumlah pertanyaan yang selalu diajukan para mahasiswa saya, tentang apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu, dan mengapa terjadi demikian. Para mahasiswa saya dan anak-anak muda segenerasinya, serta generasi yang akan datang adalah pembaca yang saya bayangkan ketika mempersiapkan buku. Sumber utama buku ini adalah pengamatan dan pengalaman. Catatan kesaksian ini dipersiapkan bertahun-tahun secara perlahan-lahan. Sejumlah wawancara yang sebagian besar direkam, sudah mulai saya lakukan sejak pertengahan tahun 80-an ketika secara berangsur, para pelaku politik dan militer Orde Baru mulai memasuki masa pensiun. Tatkala seorang tokoh memasuki masa pensiun, pada umumnya mereka tiba-tiba sadar tidak ingin pengalaman masa lalunya hilang begitu saja. Mereka ingin didengar, karena itu menulis memoar atau membuka diri diwawancarai. Kesempatan demikian menguntungkan saya, dan saya manfaatkan dengan baik. Karena kandungan buku ini sebagian ditulis sekian puluh tahun kemudian, demi lebih mendekati keakuratan, saya sering melengkapi ingatan dan catatan dengan bahan bacaan utamanya memoar dan dokumen, di samping sejumlah wawancara baru. Untunglah mereka yang dulu berperan dalam kegiatan yang saya saksikan itu sebagian masih hidup. Umumnya mereka dengan senang hati membantu merekonstruksi ingatan saya sehingga kemudian merasa cukup percaya diri menulis kesaksian-kesaksian tersebut. Kepada setiap narasumber selalu saya sampaikan ketakutan saya membuat fitnah. Untuk maksud itulah, tulisan-tulisan dalam buku ini harus saya umumkan sebelum naik cetak, merupakan karya saya yang terbanyak dibaca oleh para tokoh yang pernah berperan pada masa lalu. Dengan catatan, tambahan, saran, dan koreksi, mereka semuanya, para tokoh itu, secara berjamaah telah berjasa menolong menghindarkan saya dari berbuat fitnah dan kecerobohan. Dengan berkata demikian, saya tetap saja tidak bisa menjamin bahwa semua tulisan dalam buku ini pasti sudah bebas dari kecerobohan. Saya juga manusia biasa dengan segala kelemahan. Maka, seandainya Anda masih menemukan sesuatu yang mencurigakan sebagai berbau fitnah, percayalah itu semata akibat kecerobohan saya saja, bukan suatu kejahatan terencana. Sayalah yang harus dipersalahkan untuk kecerobohan demikian. Bukan siapa-siapa. Dorongan menulis kesaksian ini, antara lain bersumber pada beratnya beban saya sebagai seorang yang karena penakut, tidak berani menulis secara terbuka apa saja yang saya ketahui dan saksikan pada masa Orde Baru dahulu. Sejak menulis disertasi tentang peran politik militer Indonesia, hingga jatuhnya rezim Soeharto,
Dalam keadaan cemas saya selalu berdoa kepada Allah agar hambanya yang pengecut ini dihadiahi kiranya kesehatan dan umur panjang, supaya suatu kali mendapat peluang mengungkapkan apa yang sebenarnya saya alami dan saksikan pada masa itu. Alhamdulillah, kini sebagian besar yang dulu ditabukan sudah boleh dengan bebas dipercakapkan. Harapan saya semoga kesaksian penulis, yang sekarang mungkin tidak lagi terlalu baru, apalagi dramatis, yang terkumpul dalam buku ini bisa sedikit lebih memperkaya pengetahuan Anda tentang apa yang sebenarnya terjadi pada masa otoriter dulu. Buku ini terbit pada usia saya yang ke-70. Semoga diterima Allah sebagai tanda syukur saya atas segala anugerahnya. Saya amat berterima kasih kepada segala macam rezeki yang dianugerahkan Allah kepada saya sekeluarga selama ini. Semoga aliran rezeki tersebut terus menyertai kami hingga tarikan napas yang terakhir. Kepada semua narasumber yang jumlahnya sangat banyak dan teman-teman yang mendukung usaha penulisan dan penerbitan buku ini, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf, karena terlalu banyak saya tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu. Harapan dan doa saya, semoga Allah membalas kebaikan mereka semua. Karena tulisan-tulisan dalam buku ini ditulis secara terpisah dan dalam rentang waktu yang panjang, beberapa pengulangan tidak mudah terhindarkan. Mohon pengertian dan maaf terhadap hal demikian. Salim Said, Jakarta, Maret tahun 2013. Kata sambutan Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik dan menyampaikan penghargaan atas terbitnya buku karya Prof. Dr. Salim Said, berjudul Dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian ini. Meskipun telah banyak buku yang ditulis oleh Pak Salim Said, tetapi buku yang ditulis bersamaan dengan peringatan hari ulang tahunnya yang ke-70 ini, tentu mempunyai makna dan nilai tersendiri. Sebagai seorang sahabat, saya telah lama mengenal dan mempunyai kenangan tersendiri tentang Pak Salim Said. Itu semua berawal ketika pada suatu hari, pada tahun 1988, saya bersama dua orang teman seangkatan dalam pendidikan di Akademi Militer, yaitu almarhum Pak Syamsul Ma'arif dan Pak Edi Budianto. Saat itu kami bertiga berpangkat mayor, datang menemui Pak Salim Said. Kedatangan kami pada waktu itu adalah atas arahan Bapak Letjen TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, gubernur dan guru kami di Akademi Militer dan juga mertua saya. Tujuannya agar kami dapat berbincang dan berdiskusi dengan Pak Salim Said, untuk menambah wawasan, baik di bidang militer maupun bidang-bidang lainnya. Sejak saat itulah, saya mulai mengenal lebih dekat dan bersahabat dengan Pak Salim Said. Di kalangan militer, banyak yang mengenal Pak Salim Said sebagai pengamat militer, tetapi saya sendiri melihatnya lebih dari itu. Atensi dan sifat kritisnya dalam melihat dan memandang berbagai masalah, ditambah profesi awalnya sebagai seorang aktivis dan jurnalis, menjadikannya sebagai sosok pengamat yang tajam dan produktif, tidak hanya di bidang militer, tetapi juga dalam berbagai masalah kenegaraan lainnya. Beliau juga seorang budayawan, guru, dan dosen yang baik dalam bidang-bidang tersebut, khususnya di bidang politik dan militer. Oleh karena itu, meskipun jiwa aktivis dan jurnalisnya selalu melekat pada diri Pak Salim Said, tetapi dunia akademis tidak pernah ditinggalkannya. Dalam bukunya Dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian ini, jelas tergambar bahwa kepedulian, keseriusan, dan ketajaman Pak Salim Said dalam mencermati dan mengkritisi persoalan-persoalan militer, politik, juga sosial budaya, menjadikannya kaya memori, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat berharga. Banyak informasi penting yang ditulis dalam buku ini, yang selama ini belum banyak diketahui orang. Banyak pula cerita di balik berita yang berguna dalam mencerahkan pengetahuan pembaca. Seperti yang terbaca dalam buku ini,
ada saatnya Pak Salim Said harus berhadapan dengan berbagai macam kekuatan. Karena sikap, tampilan, dan ungkapan-ungkapan kritisnya, sering menjadikannya harus berhadapan dengan kalangan birokrasi atau kekuasaan, kekuatan sosial, politik, dan kekuatan-kekuatan lainnya. Ini semua terjadi karena memang ada sesuatu nilai yang selalu dibawa dan diperjuangkannya. Terlebih di era yang sistemnya menempatkan sebuah kebebasan berpendapat sebagai barang yang mahal, maka benturan dan konsekuensi sebuah pemikiran kritis memiliki tantangannya sendiri. Namun, cara berpikir dan bersikapnya yang tidak sekadar partisan dan jangkauannya yang bukan hanya untuk kepentingan sesaat, disertai dengan kesungguhan dan ketulusan dedikatifnya, menjadikan pemikiran dan pandangan Pak Salim Said bukan saja menarik bagi teman yang sehaluan, melainkan juga bagi mereka yang berseberangan sekalipun. Di balik keteguhan sikap yang bersumber pada rasa cinta akan kebenaran demi kepentingan bangsa yang lebih besar, tersimpan kekuatan keluasan berkomunikasi dengan siapapun yang memiliki komitmen yang sama. Perbedaan posisi dan jalan pengabdian tidak pernah menghalangi Pak Salim Said untuk melakukan komunikasi seperti itu. Pak Salim Said mampu menembus sekat-sekat komunikasi dengan berbagai tokoh pelaku sejarah perjalanan panjang bangsa ini, seraya tetap memegang teguh prinsip dan sikapnya itu. Catatan dari pencermatan, komunikasi, diskusi, dan perdebatan dengan tokoh-tokoh pelaku sejarah perjalanan bangsa yang dituangkan dalam tulisan ini, telah menjadikan bukunya menarik untuk dibaca. Sebuah referensi historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang cukup lengkap. Meskipun referensi historis tidak jarang membawa serta sisi subjektivitas penulisnya, tetapi dari sana pula saya berkeyakinan pembaca akan memperoleh kekayaan pengetahuan dan wawasan yang berharga. Melalui kata sambutan ini, saya juga ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-70 kepada Prof. Dr. Salim Said, serta sekali lagi selamat atas penerbitan buku Dari Gestapo ke Reformasi serangkaian kesaksian ini. Semoga bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat menjadi tambahan referensi yang sangat berguna bagi siapapun yang ingin terus ikut memajukan bangsa dan negaranya. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita bersama, dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, September tahun 2013. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Gestapo, dari daulat ke pembantaian. Dengan sepeda tua, saya tiba di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jumat pagi, 1 Oktober kala itu. Kampus kami terletak di Jalan Diponegoro, persis di depan Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo. Jaraknya hanya sekitar 2 km dari pondokan saya di Jalan Matraman Raya. Gedung yang dipakai oleh Fakultas Psikologi itu adalah milik Persatuan Sekolah Kristen Jakarta (PSKD). Fakultas Sastra terlebih dahulu telah mempergunakan ruangan-ruangan tersebut, sebelum fakultas yang kini bernama Fakultas Ilmu Budaya itu dipindahkan ke Rawamangun untuk akhirnya menempati lokasi permanennya di Depok. Masa itu adalah hari-hari perpeloncoan bagi mahasiswa baru. Tidak ada kuliah, dan para senior umumnya bersenang-senang saja. Sebagai reporter muda, saya tidak punya kesempatan bersenang-senang. Harus terus bekerja. Pada tanggal 30 September hingga larut malam, misalnya, saya meliput pengajian di kediaman resmi Panglima Angkatan Laut, sekarang bernama Wisma Elang Laut, Laksamana Madya TNI RE di Martadinata, yang terletak di Jalan Diponegoro. Deadline kami malam itu agak terlambat sebab menanti selesainya pidato Presiden pada acara Musyawarah Nasional Teknik Munastek di Gelora Bung Karno, Senayan. Seperti biasa, pidato Presiden pemimpin besar revolusi selalu berlangsung lama.
Saya pulang dari kantor lepas tengah malam dan dalam perjalanan pulang masih sempat membeli nasi bungkus untuk makan malam saya di sebuah restoran Minang di Pasar Senen. Terlambat tidur, esok paginya bangun kesiangan. Dan karena tidak punya radio, saya tidak tahu perkembangan politik terakhir sebelum meninggalkan kamar pondokan di Jalan Matraman Raya 51. Belum lagi turun dari sepeda, seorang teman yang berdiri di halaman depan fakultas berteriak kepada saya, "Lim, babenya Ruli diculik," katanya, agen CIA. Ruli adalah putri Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat waktu itu. Putri Jenderal Yani itu adalah mahasiswi yang berada setahun di belakang saya. Yani diculik dan dituduh agen CIA. Ini segera mengingatkan saya pada desas-desus beberapa waktu sebelumnya tentang Dewan Jenderal, CIA akan melakukan kudeta. Tidak jadi masuk ke halaman tempat para pelonco, Cama dan Cami, panggilan mereka waktu itu berkumpul. Saya langsung mengayuh sepeda ke rumah Wiratmo Sukito di Jalan Cilosari 37, Cikini. Pondokan Wiratmo itu adalah tempat kami, seniman, cendekiawan, budayawan, dan aktivis, sering berkumpul dan mendiskusikan perkembangan politik dan budaya. Sebelum meninggalkan halaman fakultas, saya berpapasan dengan Imam Waluyo, seorang aktivis yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), yang sudah dibubarkan Presiden Soekarno pada tahun 1960. "Lim, Soekarno sekarang ada di Halim, kira-kira begitu," katanya sambil berlalu. Halim Perdana Kusuma adalah nama pangkalan angkatan udara yang terletak di daerah Cililitan, Jakarta Timur. Tiba di rumah Wiratmo Sukito, jam dinding. Saya belum punya arloji waktu itu, menunjukkan waktu menjelang pukul 11 siang. Wiratmo bersiap berangkat, katanya ke gereja. Sebagai seorang penganut Katolik yang taat, sebelum akhirnya pindah kembali ke Islam ketika kawin dengan seorang hakim agung, Wiratmo memang rajin ke gereja. Nanti ketika kembali beragama Islam, Wiratmo juga rajin bersembahyang di masjid. "Ini pekerjaan PKI," kata Wiratmo sambil bergegas pergi. Saya melanjutkan mengayuh sepeda ke Jalan Diponegoro 54, rumah Brigjen TNI Sugandi. Jenderal yang lama mendampingi Presiden Soekarno sebagai ajudan senior itu adalah Direktur Penerangan Staf Angkatan Bersenjata (SAP), yang juga pemimpin umum Koran Angkatan Bersenjata, tempat saya bekerja sebagai reporter pemula. Jarak antara pondokan Wiratmo dan rumah yang menurut PKI, dengan bantuan Sugandi sekitar 1 kilometer. Sugandi dikenal sebagai perwira tinggi yang memperkenalkan singkatan Gestapo untuk gerakan tanggal 30 September. Sebelum saya datang, beberapa pegawai SAP sudah menunggu di sana. Tidak lama kemudian, tuan rumah muncul. Sugandi baru saja pulang dari rumah beberapa jenderal yang jadi korban pembantaian pagi itu. Dia bercerita mengenai darah yang masih berceceran di rumah-rumah para koleganya yang dibantai menjelang subuh. Mengingat ketegangan antara PKI dan kaum anti-komunis, terutama dengan Angkatan Darat, yang hari-hari itu memang makin memuncak, tidak sulit bagi kami pagi hari itu untuk dengan cepat berkesimpulan, PKI lah yang berada di balik peristiwa berdarah tersebut. Hari itu hari Jumat, tapi tidak ada lagi di antara kami yang ingat sembahyang Jumat. Bersama Sugandi beramai-ramai kami berangkat ke markas Kostrad, di Jalan Merdeka Timur. Mengapa ke Kostrad? Pada mulanya saya juga tidak tahu. Pokoknya ikut saja. Tapi, tampaknya Sugandi sudah dapat informasi tentang kegiatan di Kostrad. Nama Mayor Jenderal TNI Soeharto, Panglima Kostrad waktu itu, hampir tidak dikenal masyarakat. Tapi, karena saya pernah membaca komik tentang serangan umum Yogyakarta di bawah pimpinan Overste, Letkol Bahasa Belanda, Soeharto, jadi saya tahu siapa Panglima Kostrad tersebut. Markas Kostrad belum begitu ramai menjelang tengah hari itu ketika kami tiba.
Usaha menarik tentara yang dikerahkan Gestapo di lapangan Monumen Nasional masih sedang dilakukan. Saya melihat banyak perwira yang berseliweran dengan pakaian sipil. Salah seorang yang saya ingat adalah Kolonel Polisi Militer CPM Cokropranolo, kelak Letnan Jenderal dan sempat menjadi Kepala Intel Hankam, Sekretaris Militer Presiden, dan akhirnya Gubernur Jakarta. Saya jumpa lagi dengan Cokropranolo di Departemen Pertahanan dan Keamanan pada tahun 1969. Waktu itu dia sudah berpangkat Brigjen dan menjadi Kepala Intel Hankam. Suatu hari saya harus ikut tes bebas Gestapo sebagai syarat mendapat izin berangkat ke negeri Belanda. Jenderal Cokro melihat saya dan bertanya, "Ada apa you di sini?" "Ikut tes bebas Gestapo," jawab saya. "Ah, you kan tidak terlibat Gestapo, tidak usah ikut tes. Sampaikan kepada tukang tes, Pak Noli bilang you tidak usah dites." Begitulah awal ceritanya mengapa sampai Orde Baru jatuh, saya tidak pernah ikut tes bebas Gestapo. Rupanya, Pak Noli, panggilan akrab Cokropranolo, melihat saya ikut mondar-mandir di Kostrad pada 1 Oktober itu. Sekian tahun kemudian, pada Juni tahun 1970, ketika Bung Karno meninggal dan jasadnya disemayamkan di Wisma Yaso, Museum Satria Mandala sekarang, saya terhindar dari kewajiban antri bersama orang banyak yang datang melihat jenazah. Di sana yang bertugas adalah Pak Noli, Sekretaris Militer Presiden, dan saya dipersilahkan masuk lewat jalur VIP. Sebagai wartawan, kesempatan itu saya manfaatkan memotret jenazah Bung Karno dari jarak dekat. Suasana di Kostrad tegang. Sebagian besar yang ada di sana siang itu hampir sepakat bahwa penculikan dan pembunuhan para jenderal adalah pekerjaan PKI. Tapi, bagaimana persisnya? Belum jelas. Yang saya ingat, timbul juga kecurigaan kepada Angkatan Udara, yang pimpinannya memang diketahui punya hubungan baik dengan PKI. Pimpinan Angkatan Udara secara terang-terangan mendukung Nasakom serta mengajarkan Marxisme di Balai Pendidikan Tinggi mereka. Kecurigaan makin menjadi-jadi karena lewat radio, Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya Udara, sekarang Marsekal Madya Omardani, mengumumkan dukungannya kepada gerakan pembersihan revolusioner yang dilakukan Gestapo terhadap pimpinan Angkatan Darat. Saya berumur 22 tahun ketika peristiwa itu terjadi, dan sudah 2 tahun menjadi penduduk Jakarta. Hidup amat sulit waktu itu. Inflasi mengamuk dengan dahsyat dan barang-barang sulit ditemukan di pasar. Harga keperluan sehari-hari berubah dan beranjak mahal setiap harinya. Kualitas barang di pasar amat buruk. Sebagai contoh, mandi dengan sabun Breeze keluaran Unilever, sabun produksi dalam negeri terbaik waktu itu, menyebabkan kulit jadi bersisik segera setelah badan dikeringkan. Obat-obatan, terutama antibiotik, harus diperoleh di pasar gelap dengan harga mahal, tentu saja. Saya pernah ikut ngobjek jual obat bersama Dr. Abdul Ghafur, kemudian menjadi Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga pada masa Orde Baru dengan keuntungan tipis. Waktu itu, untuk survive sebagian besar orang memang terpaksa terlibat ngobjek, kata lain dari nyatut. Untuk menambah sedikit uang di saku, sebelum bekerja sebagai wartawan, saya bekerja paruh waktu di sebuah toko sandang pangan yang menyalurkan beras murah dan minyak tanah kepada penduduk. Toko-toko sandang pangan bisa ditemukan di mana-mana waktu itu. Untuk membeli beras murah dengan kualitas rendah tersebut, orang harus mendapat kartu dari kelurahan. Sebagai penjaga toko sandang pangan, saya dibayar dengan beberapa liter beras. Pada malam harinya, setiap akan makan, sebagian dari beras murah itu saya tukarkan dengan nasi uduk yang penjualnya mangkal di pinggir jalan. Kendati dengan segala kesulitan hidup demikian, saya dan teman-teman selalu dengan saksama mengikuti perkembangan politik dan secara teratur mendiskusikannya di rumah pondokan Wiratmo.
Selain hampir tiap hari mendengarkan pidato Presiden Soekarno yang sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi ekonomi yang makin memburuk, dengan uang yang amat terbatas, kami juga secara bersama selalu mencari dan membeli koran-koran yang pada umumnya sudah dikuasai PKI dan kekuatan kiri lainnya. Sebagai seniman, setiap hari Sabtu kami wajib membeli koran Bintang Timur yang mempunyai rubrik kebudayaan Lentera asuhan Pramudia Anantatur. Pramudia membabat, rubrik pada koran milik Partindo, Partai Indonesia, itu adalah lembaran budaya yang mengkhususkan diri membabat, istilah yang diperkenalkan Pramudia, para seniman, budayawan, serta karya-karya seni dan budaya yang dituduh oleh Pramudia sebagai kontra-revolusioner dan antek nekolim. Anehnya pula serangan keras kepada musuh-musuh komunis dan kaum kiri itu tidak selalu mudah ditemukan pada koran serta media-media yang secara resmi diterbitkan oleh PKI sendiri. Saya menduga waktu itu memang ada pembagian tugas. Serangan yang masih agak beradab dilancarkan dari media yang diterbitkan sendiri oleh PKI, sementara yang kasar dan brutal menjadi pekerjaan harian Bintang Timur terutama lewat lampiran Lentera. Partindo disusupi PKI atau Partindo hanya sejalan dengan PKI. Tidak jelas buat kami waktu itu. Setelah manifest kebudayaan, pernyataan sikap budaya para seniman dan budayawan non-komunis dilarang oleh Soekarno pada tahun 1964, dan para pendukungnya jadi sasaran pengganyangan PKI. Lampiran kebudayaan di koran Partindo itu secara teratur juga memuat nama dan alamat para penandatangan manifest kebudayaan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dengan alamat di tangan, para pemuda komunis dengan mudah melancarkan teror kepada seniman-seniman yang mereka juluki sebagai pengikut Mani Kebu itu. Makin mendekati operasi Gestapo, makin galak saja pembabatan yang dipimpin oleh Pramudia. Tokoh-tokoh seperti Hamka adalah salah satu target Pramudia. Kelak, pada Desember tahun 1977, saya berkesempatan mewawancarai Pramudia di Pulau Buru. Tidak mengaku sebagai komunis, meski pernah menjadi petinggi Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra yang merupakan organisasi kebudayaan PKI, kepada saya Pramudia menjelaskan latar belakang pemakaian bahasa kasar dan brutal kepada lawan-lawan komunis itu seperti berikut ini, karena saya kecewa terhadap hasil revolusi. Dalam menulis sastra, saya berhadapan dengan diri saya sendiri. Dalam menulis artikel saya berhadapan dengan dunia. Berbeda, saya mengharapkan yang lebih baik dan lebih cepat kepada dunia ini. Mungkin itu yang menyebabkan bahasanya jadi kasar. Namun, menurut catatan penyair Taufik Ismail, agresi Pram itu searah seirama dengan geladi resik PKI mencobakan jurus-jurus pukulan politik dan fisik bertarung melawan kekuatan anti-PKI di seluruh bidang politik, ekonomi, buruh, tani, pemuda, mahasiswa, seni budaya, sebagai latihan menuju perebutan kekuasaan kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965. Fenomena Pramudia yang sibuk membabat dan senantiasa menggunakan bahasa kasar dan keras kepada musuh-musuh politik PKI, di samping berbagai aksi politik PKI yang makin lama makin berani, adalah bagian dari latar belakang yang menjadi dasar bagi kami pada 1 Oktober tahun 1965 untuk tidak terlalu terkejut dengan kejadian dramatis pagi hari itu. Dari bacaan, informasi, dan diskusi kami yang sering berkumpul di Pondokan Wiratmo Sukito yang punya hubungan luas dengan gerakan-gerakan anti-komunis di kalangan sipil maupun militer, kami sudah cukup lama berkesimpulan bahwa pada akhirnya bakal datang hari ketika PKI akan bentrok dengan Angkatan Darat. Bentrok pasti tak terhindarkan. Tapi kapan? Cuma itulah pertanyaannya waktu itu. Ya, kapan? Berita tentang sakitnya Bung Karno sudah kami dengar pada awal Agustus tahun 1965. Bahkan secara terbatas beredar cerita sang presiden akan dirawat di Rumah Sakit Katolik St. Karolus yang terletak di Jalan Salemba Raya.
Lebih dramatis lagi disebutkan bahwa Soekarno bakal membacakan pidato tanggal 17 Agustus tahun 1965 dari rumah sakit tersebut. Selain ketegangan politik yang makin menjadi-jadi antara PKI dan golongan anti-komunis menjelang tragedi berdarah itu, seingat saya ada dua informasi lain yang kemudian ikut mendorong kami lebih cepat mencurigai PKI berada di balik Gestapo. Pertama adalah informasi dari teman kami, Zainal Zakse, tentang rencana PKI merayakan ulang tahun peristiwa Madiun. Pada perayaan yang PKI rencanakan berlangsung pada tanggal 30 September, menurut informasi Zakse, orang-orang komunis itu akan mengarak foto-foto para jenderal yang mereka tuduh sebagai jenderal korup dan kapitalis birokrat. Teman kami itu adalah mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan anggota Gerakan Mahasiswa Sosialis. Dia berasal dari Medan dan rupanya tetap memelihara hubungan baiknya dengan teman-teman sedaerah yang aktif di Lekra, organisasi kebudayaan PKI itu. Markas Lekra terletak di Jalan Cidurian 19, tidak jauh dari rumah Wiratmo yang terletak di Jalan Cilosari 37 Cikini. Kantor pusat Lekra itu juga berdekatan dengan Mes Cakrabirawa yang terletak di Jalan Cidurian 15. Letkol Untung Samsuri, Komandan Gestapo, kabarnya tinggal di mes tersebut. Kalau orang-orang Lekra itu malam-malam berjalan mencari kopi dan ketan bakar di Gang Ampiun, mereka harus melewati rumah Wiratmo. Kami sering melihat mereka, bahkan kadang berpapasan, tapi tidak saling menegur. Cerita Zakse waktu itu kami tafsirkan sebagai bagian dari makin meningkatnya aksi ofensif revolusioner PKI yang sejak lama memang telah mereka lancarkan. Lama setelah Gestapo, saya mendapat informasi bahwa kontak Zakse di dalam Lekra adalah Prof. Bakri Siregar, sastrawan terkemuka Lekra. Zakse konon pernah menjadi murid kesayangan Bakri Siregar ketika masih belajar di SMA di Medan. Beberapa tahun setelah Gestapo, saya pernah melihat Bakri berjalan dengan santai melintas di depan rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Waktu itu hampir semua temannya sudah berada dalam tahanan. Sengaja dilepas untuk diikuti atau memang dia adalah orang yang ditanam militer dalam Lekra. Yang kedua adalah taklimat dari Brigadir Jenderal TNI Sugandi, selaku Direktur Penerangan Staf Angkatan Bersenjata. Kepada kami, para wartawan dan para stafnya, secara teratur Sugandi memang selalu memberi taklimat politik. Biasanya 2 pekan sekali. Taklimat yang saya anggap paling penting ini adalah yang diadakan beberapa hari sebelum Gestapo beraksi. PKI sekarang sedang mempropagandakan bahwa ada Dewan Jenderal di Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta, kata Sugandi. Dewan Jenderal ini, menurut PKI, bekerja sama dengan CIA untuk menggulingkan Bung Karno. Kau sudah dicekoki Nasution. Pada tanggal 30 September siang, saya jumpa dengan atasan saya itu di kantornya di Merdeka Barat, kantor Kementerian Pertahanan sekarang. Sugandi menceritakan dengan nada sedih bahwa beliau pagi itu menemui mantan bosnya itu di Istana Merdeka untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang disebut Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat. Sugandi juga mencoba meyakinkan Soekarno bahwa Jenderal Yani itu sangat loyal kepadanya dan bahwa Aidit itu sedang merencanakan perebutan kekuasaan. Gandhi, kau tahu apa? Kau sudah dicekoki Nasution, kata Soekarno dengan marah sambil membentak dan mengusir mantan ajudannya itu, sebagaimana yang diceritakan Sugandi kepada saya siang itu. Di kemudian hari, baru kami tahu bahwa sebelum mendatangi Soekarno di Istana Merdeka, Sugandi juga telah mengunjungi Jenderal Yani untuk menyampaikan informasi bahwa PKI akan melakukan kudeta. Dengan alasan yang berbeda, Soekarno dan Yani menyepelekan informasi Sugandi. Informasi yang demikian kabarnya memang sudah beberapa kali, oleh beberapa orang, disampaikan kepada Yani. Bukannya meningkatkan kewaspadaan, Yani malah memulangkan tambahan pasukan yang diperbantukan kepada pengawal tetap yang menjaga kediamannya.
Pada taklimat-taklimat sebelumnya, soal autentik palsunya dokumen Gilchrist telah pula jadi bahan taklimat dan pembicaraan. Dalam dokumen yang menggunakan kertas surat Kedutaan Besar Inggris di Jakarta itu, disebut adanya Our Local Army Friends, artinya ada kolaborator dalam Angkatan Darat Indonesia yang merupakan antek Inggris Barat. Di kemudian hari terungkap bahwa yang membuat dokumen itu adalah Vladislav Bitman, seorang intel Cekoslovakia yang bekerja untuk Dinas Rahasia Uni Soviet, KGB. Di kemudian hari, Bitman membelot ke Amerika Serikat dan membongkar semua yang telah dilakukannya untuk KGB. Termasuk memalsukan dokumen yang populer disebut sebagai dokumen Gilchrist itu. Adapun ketegangan antara Soekarno dan Angkatan Darat, kemudian kita tahu lebih terperinci setelah Rosihan Anwar menerbitkan bukunya, Sebelum Prahara, yang merupakan catatan harian wartawan senior itu selama masa demokrasi terpimpin. Kegiatan menulis catatan harian itu dimulai Rosihan tak berselang lama setelah korannya, Pedoman, ditutup Soekarno. Melalui jaringan lama Partai Sosialis Indonesia serta pertemanan masa sekolah di Yogyakarta pada tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda, Rosihan mendapatkan banyak informasi politik pada masa tegang tersebut dari beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Semua dicatatnya dengan rapi setiap harinya. Menurut Rosihan kepada saya, salah satu sumber informasinya adalah Brigjen TNI MT Haryono, mantan teman sekolah Rosihan di Yogyakarta sebelum invasi Jepang. MT Haryono kemudian terkenal sebagai salah seorang pahlawan revolusi setelah dibantai Gestapo pada 1 Oktober pagi. Sementara itu, dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak tahun 1962, makin banyak saja cerita mengenai ketegangan yang melanda hubungan golongan santri dan kaum Marhaenis di satu pihak dan PKI di pihak lain. Konflik bahkan bentrok fisik terjadi sebagai akibat aksi sepihak Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi tani PKI. Bentrok menyiratkan makin meningkatnya kepercayaan diri yang pada gilirannya memicu agresivitas PKI. Selain pembantaian terhadap pembantu Letnan 1 Sujono di Sumatera Utara, dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi oleh anggota-anggota BTI di Kanigoro, Jawa Timur, suatu acara pelatihan kader pemuda Islam Indonesia diserang secara fisik oleh pemuda-pemuda komunis. Pada pagi buta tanggal 15 Januari tahun 1965, tatkala para peserta pelatihan sedang bersiap-siap melakukan sembahyang subuh di masjid, orang-orang komunis itu secara mendadak menyerang mereka. Selain secara fisik menganiaya kader-kader PI itu, kitab suci Al-Quran juga mereka injak-injak. Aksi yang menistakan Al-Quran ini memicu kemarahan para kiai di hampir semua pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nanti setelah Gestapo, para santri dari berbagai pesantren tersebut kabarnya banyak yang ikut memainkan peran dalam pembantaian orang-orang komunis. Dalam gerakan aksi sepihak BTI, salah satu yang menjadi sasaran adalah tanah-tanah milik pesantren, umumnya tanah wakaf, selain milik tokoh-tokoh Marhaenis. Yang juga jadi sasaran PKI dan ormas-ormasnya adalah agama pada umumnya. Di Jawa Tengah, misalnya Bakoksi, Badan Koordinasi Ketoprak Seluruh Indonesia, grup ketoprak yang berafiliasi ke Lekra, berkeliling memainkan lakon Matine Gusti Allah, artinya matinya Tuhan Allah. Orang Katolik juga jadi sasaran. Anggota Bakoksi juga memainkan lakon Paus Rabi yang mengisahkan paus kawin. Pertunjukan wayang kulit juga menjadi media mereka untuk mengejek agama Islam. Pada titik inilah barangkali bisa dikatakan terjadinya persinggungan antara visi komunis terhadap agama, dan sikap orang-orang abangan yang pada dasarnya risih terhadap kaum santri. Sebagai reaksi terhadap pelecehan agama dan gerakan aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI, di Jawa Tengah dan Jawa Timur berkali-kali terjadi bentrokan fisik antara BTI melawan kaum nasionalis dan orang-orang pesantren. Di Jakarta, hubungan PNI dengan PKI boleh mesra-mesraan, tapi di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur pengikut mereka,
jauh sebelum Gestapo, sudah saling menyerang secara fisik. Menurut pengakuan pimpinan BTI Jawa Timur, sebagaimana yang dikutip Prof. Aminuddin Kasdi dalam bukunya, Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak PKI BTI di Jawa Timur tahun 1960 sampai tahun 1965, antara tanggal 17 Agustus tahun 1964 hingga Januari tahun 1965, 4 kader PKI BTI terbunuh, 43 petani revolusioner luka-luka, 409 kader ditahan, 50 hektar tanaman hancur, dan 13 rumah anggota BTI dirusak. Sayang, koran yang menjadi sumber tulisan Profesor Aminuddin tidak mencatat jumlah korban lawan-lawan PKI waktu itu. Bersamaan dengan ketegangan di pedalaman tersebut, di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya, hampir tiada hari terlewatkan oleh orang-orang komunis dan golongan kiri lainnya tanpa berdemo menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam, pengganyangan manifest kebudayaan, disingkat Manikebu oleh PKI, pembersihan para kapitalis birokrat, maksudnya para jenderal angkatan darat, terutama yang duduk dalam pimpinan perusahaan negara bekas milik Belanda, di samping pengganyangan Malaysia, Kedutaan Malaya, Kedutaan Amerika Serikat, Perpustakaan United States Information Service, dan Kedutaan Inggris, berhasil dibakar pada tanggal 18 September tahun 1963, serta apa saja yang mereka anggap sebagai antek-antek neokolonialisme, imperialisme nekolim, semua jadi sasaran demonstrasi. Pada hari-hari menjelang Gestapo, sasaran terpenting pengganyangan PKI adalah HMI, organisasi mahasiswa terbesar waktu itu. Kalau tidak bisa membubarkan HMI, pakai sarung saja, kata Aidit menghasut para anggota CGMI, Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia, organisasi mahasiswa komunis, dalam pidatonya di Istora Senayan beberapa hari sebelum Gestapo. Kalau HMI berhasil mereka bubarkan, maka organisasi-organisasi independen lainnya bukan soal serius lagi bagi PKI menghancurkannya. Menyadari taktik PKI tersebut, tentara dan kekuatan anti-komunis lainnya bersama-sama melindungi HMI. Soekarno tidak sampai membubarkan HMI, tampaknya karena tidak ingin melihat rusaknya keseimbangan kekuatan antara PKI dan kekuatan-kekuatan anti-komunis, terutama Angkatan Darat. Sementara itu, hampir semua koran dan media massa sudah dikuasai PKI bersama kekuatan kiri lainnya. Sebagian terbesar berita yang tersaji adalah kabar mengenai kegiatan pengganyangan yang dilakukan PKI terhadap kekuatan-kekuatan yang mereka sebut sebagai kaum kontra-revolusioner. Koran-koran yang tidak sejalan dengan garis PKI sebagian besar telah berhasil mereka kuburkan. Tentu saja dengan menggunakan tangan Soekarno. Kantor Berita Antara yang memainkan peran sebagai sumber berita bagi media-media yang belum sanggup memelihara koresponden di berbagai tempat, juga berhasil dikuasai PKI setelah menyingkirkan tokoh-tokoh senior yang bersama Adam Malik dulu merintis pembentukan kantor berita tersebut. Abdul Hakim, ayah Marsekal TNI, Capi Hakim dan Rahmat Nasution, ayah pengacara terkenal Adnan Buyung Nasution adalah dua dari pimpinan lama Antara yang ditendang keluar oleh PKI. Jawoto yang PKI didapuk memimpin kantor berita nasional tersebut. Memimpin Antara untuk waktu singkat, Jawoto lalu dikirim Soekarno ke Beijing sebagai duta besar. Kemudian tercatat, Jawoto tidak pernah kembali ke Indonesia. Kabarnya dia meninggal dalam pelarian dan berkubur di Paris. Membunuh Soekarno dengan Soekarnoisme. Puncak penghancuran kekuatan anti-komunis di kalangan media terjadi ketika, atas tekanan PKI dan golongan kiri lainnya, Soekarno membubarkan Badan Pembela Soekarnoisme BPS. Kegiatan BPS adalah menyebarluaskan ajaran-ajaran Bung Karno sebagai usaha membendung kampanye politik dan ideologi PKI. Sejumlah besar koran memuat seri tulisan Sayuti Melik, dikenal sebagai murid politik Bung Karno sejak zaman pergerakan nasional mengenai ajaran Bung Karno tersebut.
BPS dituduh oleh PKI membunuh Soekarno dengan Soekarnoisme. Anehnya, Presiden Soekarno sepakat dengan tuduhan PKI. BPS bukan saja dibubarkan, sebagian besar koran yang pernah memuat seri tulisan Sayuti Melik juga diberangus. Pengangguran wartawan secara besar-besaran terjadi. Pada waktu yang sama, sebagai hasil aksi ofensif revolusioner kaum komunis, sejumlah universitas juga telah berhasil mereka bersihkan dari para pengajar, dosen, dan profesor yang tidak berhasil mereka jinakkan. Para profesor ekonomi di Universitas Gadjah Mada misalnya, dicap Soekarno sebagai textbook thinking yang tidak mengerti revolusi. Mereka bahkan dituduh reaksioner. Dalam posisi demikian, para profesor itu lalu dengan mudah menjadi sasaran empuk pengganyangan para mahasiswa kiri di Gadjah Mada. Dalam bidang kebudayaan, sebagai akibat pelarangan manifest kebudayaan, misalnya, dosen dan kritikus sastra terkemuka Indonesia, Dr. H.B. Yasin, terusir dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Yang juga jadi korban adalah Taufik Ismail. Sebagai dosen Institut Pertanian Bogor IPB, rencana keberangkatan Taufik melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat ditunda oleh rektor hanya beberapa hari sebelum keberangkatannya. Keputusan penundaan, saya terima 4 hari sebelum kami direncanakan berangkat. Tiket, visa, dan semua dokumen sudah di tangan, kenang Taufik Ismail, penyair terkenal dan salah seorang penandatangan manifest kebudayaan. Akibat tekanan bahkan pengejaran PKI dan kekuatan kiri lainnya, para seniman penandatangan manifest kebudayaan, di Jakarta maupun di daerah-daerah, tidak bisa mengumumkan karya mereka dengan menggunakan nama sebenarnya. Saya ingat penyair dan penulis esai Gunawan Muhammad, penyair Taufik Ismail, dan kolumnis budaya dan politik Wiratmo Sukito terpaksa menulis dengan menggunakan nama samaran. Buku-buku para seniman yang dituduh PKI sebagai manikebuis dilarang beredar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang waktu itu dipimpin Prof. Dr. Priyono. Sejatinya Priyono adalah orang murba, tapi langkah-langkahnya waktu itu sulit dibedakan dari orang-orang komunis. Mungkin karena itu, dia mendapat bintang Stalin dari Moskow. Masih di sekitar kegiatan budaya, saya tidak pernah lupa malam renungan proklamasi yang diadakan para seniman Jakarta pada tanggal 16 Agustus tahun 1965 di Gedung Balai Budaya, Jalan Gereja Teresia, Jakarta Pusat. Karena para seniman selalu menjadi sasaran serangan media-media komunis dan kiri lainnya, pada acara malam renungan tersebut mereka hadir sebagai peserta pasif saja. Acara pertunjukan diisi dengan suatu sandiwara anak-anak muda dari Menteng Dalam yang dibina oleh anak cabang Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Balai Budaya adalah satu dari hanya beberapa arena kesenian bermutu di Jakarta sebelum Gubernur Ali Sadikin membangun Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, pada tahun 1968. Pada malam itu, para seniman senior Jakarta harus menelan penghinaan PKI dan kaum kiri lainnya yang memaksa mereka menerima suguhan pertunjukan yang sangat amatiran. Sandiwara yang dimainkan pada sebuah panggung darurat di depan Gedung Balai Budaya itu membawakan kisah berjudul Cengkau. Cerita mengenai bahaya lintah darat itu dikarang dan dimainkan sendiri oleh anak-anak muda tersebut. Di sekitar hari-hari itu juga, pelukis senior Zaini dan Trisno Sumarjo, keduanya penanda tangan manifest kebudayaan, memberanikan diri mengadakan pameran lukisan di Balai Budaya. Pameran tidak bisa berlangsung tenang sebab batu-batu, yang entah dilemparkan dari arah mana dan oleh siapa, berjatuhan di atap seng gedung pameran. Waktu itu yang dicurigai melemparkan batu-batu tersebut adalah para anggota pemuda rakyat. Sebelum pembersihan kaum yang dilecehkan oleh golongan kiri sebagai manikebu, pada tahun 1962 Prof. Mochtar Kusuma Atmaja sudah terlebih dulu disingkirkan oleh Presiden Soekarno.
Profesor yang kelak beberapa kali menjadi menteri pada kabinet Soeharto itu dipecat hanya karena tuduhan dan hasutan dari para mahasiswa kiri di Universitas Pajajaran Unpad, tempat Prof. Mochtar mengajar. Mochtar dituduh melecehkan Presiden Soekarno dan juru bicara Manipol Usdek, Dr. Ruslan Abdul Ghani. Banyak saksi di Fakultas Hukum Unpad yang membantah Mochtar mengucapkan apa yang difitnahkan kepadanya. Tapi karena tekanan golongan kiri begitu hebat, Soekarno yang waktu itu berada di Tokyo, tidak menunggu untuk balik ke Jakarta sebelum memerintahkan pemecatan Mochtar. Sementara penerbitan legal dari pihak anti dan non-komunis dilarang, di dalam masyarakat beredar luas pamlet-pamlet anti-komunis yang waktu itu tidak jelas dari mana sumbernya. Pamlet-pamlet anti-komunis itu secara dramatis mengisahkan tindakan kejam penguasa komunis di Uni Soviet, Eropa Timur, dan Tiongkok terhadap lawan-lawan politik mereka. Kisah pembantaian oleh Stalin serta pembuangan lawan-lawan politiknya ke Siberia digambarkan dengan jelas dalam pamlet-pamlet tersebut. Bacaan anti-komunis ini sebenarnya sudah beredar sejak awal Orde Lama, yakni ketika Soekarno sudah terlihat melindungi PKI dengan memperkenalkan doktrin Nasakom. Tapi, arus deras penerbitan anti-komunis menjadi terutama sejak awal 1965. Seperti mengantisipasi bakal datangnya gerakan berdarah kaum komunis, bacaan-bacaan yang tidak pernah jelas sumbernya itu berperan besar dan amat berhasil meningkatkan kewaspadaan, bahkan ketakutan masyarakat terhadap bahaya dan ancaman komunisme. Pater Beck, pastor Jesuit. Pada masa menjelang Gestapo itulah juga untuk pertama kalinya saya mendengar nama Pater Beck, seorang pastor Jesuit keturunan Belanda, yang aktif dalam gerakan bawah tanah melawan komunis. Menjelang Gestapo, saya mendengar dari Wiratmo Sukito bahwa Pater Beck melarikan diri ke negeri Belanda karena dikejar oleh agen-agen Intel Subandrio dari Badan Pusat Intelijen BPI Indonesia. Sebagai seorang Katolik, dan sama-sama melawan komunis, Wiratmo memang mempunyai hubungan erat dengan Beck, bahkan besar kemungkinan bagian dari jaringan kegiatannya. Nama Pater tersebut beberapa kali saya dengar dari Wiratmo dalam hubungannya dengan kegiatan bawah tanah anti-komunis waktu itu. Di kemudian hari, Wiratmo Sukito menjelaskan bahwa Beck punya hubungan erat dengan CIA dan kontaknya di Hong Kong adalah Pater Laszlo Ladani, seorang pendeta Jesuit asal Hongaria yang bergiat dalam mengamati Tiongkok. Pater Beck ini juga, menurut Wiratmo di kemudian hari, merupakan salah seorang yang aktif membuat dan menyebarkan bacaan anti-komunis tersebut. Selain berhubungan dengan Pater Beck, waktu itu Wiratmo Sukito juga banyak berhubungan dengan tentara, terutama dengan para perwira di sekitar Jenderal Nasution. Nama Pater Beck ini kemudian di kalangan elit politik Indonesia sering menjadi bahan percakapan setelah Gestapo, yakni setelah bahaya komunis berhasil dijauhkan dari Indonesia. Waktu itu, Beck konon melihat hari depan Indonesia menghadapi pilihan antara dua setan, setan kecil dan setan besar. Kedua setan berwarna hijau, hijau Islam dan hijau militer. Terhadap dua bahaya hijau tersebut, Brian May, wartawan agen France Presse AFP, dalam bukunya The Indonesian Tragedy tahun 1978, menulis, setelah kudeta, elemen asing dalam kepemimpinan Katolik memutuskan siapa yang akan mereka dukung. Dalam sebuah percakapan dengan penulis, salah seorang dari mereka menjelaskan, dengan komunis tidak lagi merupakan suatu kekuatan, hanya ada dua kemungkinan pemerintahan, Islam atau tentara. Kami memilih tentara. Pater Beck menjalankan pengaruhnya terutama melalui golongan Cina yang Katolik. Salah seorang di antaranya adalah Lim Biankie. Masih mengenai Pater Beck, pada tahun 2008, terbit buku Pater Beck, S.J., larut tetapi tidak hanyut. Penulis buku tersebut adalah J.B. Sudarmanta. Menurut penulis, pada 1961 para pastor dari Ordo Jesuit bersepakat mendirikan suatu lembaga yang diberi nama Biro Dokumentasi.
Biro Dokumentasi diharapkan dapat membantu problematika umat Katolik untuk menghadapi perkembangan sosial dan politik masyarakat. Pater Beck adalah pemimpin biro dengan, antara lain, Dr. Sujati Jiwandono dan Kajat Hartoyo sebagai pembantunya. Heri Chan Silalahi dan Lim Bian Kie, kini Jusuf Wanandi, juga aktif dalam biro tersebut. Lembaga pimpinan Pater Beck itu mengumpulkan bahan untuk menganalisis perkembangan situasi politik. Hasil kajian itu diedarkan ke berbagai kalangan, seperti aktivis mahasiswa atau partai politik, tapi terutama para aktivis Katolik. Dalam keadaan sibuk dan tegang menjelang dan setelah Gestapo, bisa dimengerti jika tidak banyak aktivis yang sempat berpikir secara sistematis, komprehensif, dan strategis. Disitulah hasil kerja kelompok Pater Beck memainkan peran penting. Pidato-pidato Kosmas Batubara sebagian besar disiapkan oleh biro pimpinan Pater Beck itu, kata seorang mantan aktivis mahasiswa pada masa awal Orde Baru. Kosmas adalah pimpinan Perkumpulan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI, yang juga menonjol sebagai Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI Pusat pada bulan-bulan awal pasca Gestapo. Lewat Wiratmo, saya sering membaca, bahkan ikut menyebarkan analisis-analisis dari kubu Pater Beck. Tentu saja waktu itu saya tidak tahu sumbernya. Sebagai kegiatan rahasia, Wiratmo jelas tidak memberitahu sumber analisis tersebut. Rahman Toleng, seorang tokoh mahasiswa Bandung waktu itu, masih ingat Wiratmo Sukito dan Fikri Jufri, di kemudian hari menjadi pemimpin umum majalah Tempo, tidak lama setelah Gestapo, pernah datang ke Bandung dengan membawa bahan-bahan yang bersumber pada biro dokumentasi tersebut. Tidak akan mudah Soeharto mengajak mereka. Biro dokumentasi sebenarnya adalah semacam tangki pemikir, think tank, golongan Katolik, jauh sebelum CSIS, Center for Strategic and International Studies didirikan. Bahkan, tidak terlalu salah untuk menyimpulkan bahwa CSIS, lebih kurang adalah kelanjutan Biro Dokumentasi. Selain Sujati Jiwandono, Jusuf Wanandi, dan Heri Chan Silalahi, sejumlah mantan anak buah Pater Beck di Biro Dokumentasi kemudian melanjutkan kegiatan mereka di CSIS. Menurut cerita Jusuf Wanandi dalam memoarnya, Shades of Grace, CSIS didirikan pada tanggal 1 September tahun 1971, setelah orang-orang Pater Beck itu tiba pada kesimpulan tidak akan mudah bagi Soeharto mengajak mereka ke dalam pemerintahan karena latar belakang etnis. Lalu, bagaimana caranya agar kami bisa berguna? Logis saja kalau kami berpikir mengenai tangki pemikir. Itu akan lebih masuk akal dan memberi kami lebih banyak kebebasan. Pemerintahan yang baru, menurut pendapat kami, memerlukan gagasan-gagasan segar dari luar dirinya. Bagi Soeharto, masa itu soal strategi adalah strategi militer tanpa kebutuhan masukan dari kalangan sipil. Kami berpendapat lain, tapi kami juga mengerti tentara harus dilibatkan. Untuk posisi pengayom, kami memilih perwira yang bisa berpikir, Ali Murtopo dan Sujono Humardani. Dukungan mereka amat menentukan hari-hari itu. Pada masa itu belum lazim lembaga swadaya masyarakat terlibat dalam urusan-urusan strategi dan keamanan. Bantuan Pak Ali dan Pak Jono memungkinkan kami mendapatkan dukungan Soeharto menerima berdirinya CSIS. Pak Ali bahkan meminta kami menjadi tangki pemikir presiden. Saran itu tidak kami terima. Kami berpendapat bahwa kami akan lebih berguna bagi presiden jika kami berada di luar pemerintahan. Dukungan Pak Ali juga memudahkan pembiayaan kegiatan kami. Kalau kami perlu bantuan, Pak Ali dan Pak Jono akan menelepon beberapa cukong dengan berkata, "Tolong bantu," dan itu saja yang kami perlukan. Kami mendapat bantuan dana dan kantor di Jalan Kesehatan 313 di Jakarta Pusat. Namun, ada pendapat lain mengenai sejarah terbentuknya CSIS ini. Mantan Pangkop Kamtib Sumitro, dalam memoarnya,
perjalanan seorang prajurit pejuang dan profesional, menyebut nama Ali Murtopo sebagai pendiri CSIS. Menurut Jenderal Sumitro, dalam rangka mendukung operasi khususnya, dia mendirikan suatu lembaga think tank yang diberi nama Center for Strategic and International Studies CSIS. Sampai sekarang lembaga itu masih ada. Karena aktivitasnya di bidang politik, CSIS mengesankan dirinya sebagai kingmaker, lembaga yang menentukan pejabat negara. Demikian pula polisi pemerintah dikesankan datang dari CSIS. Entah maksudnya apa, Jenderal Ali saya tegur, karena telah melewati batas wewenangnya. Kembali kepada suasana menjelang Gestapo, pada tanggal 4 Februari tahun 1965, pengarang novel Iwan Simatupang yang masa itu menetap di Hotel Salak, terletak di depan Istana Bogor, menggambarkan keadaan masyarakat hari-hari itu kepada temannya, Bambang Sularto, seorang pengarang di Semarang. Menurut Iwan, dalam sepucuk suratnya kepada Sularto, suatu psikose menjalar kini di seluruh Nusantara, bila persis PKI mahu koop. Aidit boleh 1000 kali membantah, rakyat dan angkatan bersenjata. Kita makin teringat kepada Madiun. Dan Aidit secara 100%, Aidit sudah pula menggertak. Bila di tahun 1948, PKI dengan anggotanya yang cuma 100.000 orang bisa bikin korban begitu banyak, maka bagaimana dengan PKI sekarang yang sudah punya anggota 3 juta resmi? Secara aljabar kelas 1 SMP, tentu seramnya bakal lebih 30 kali. Jadi, mayat yang bakal bergelimpangan akan berjumlah 30 kali, darah kering di gedung-gedung pembantaian, yang mungkin juga nantinya bakal mereka sebut Marx House, tebalnya 30 kali dari darah kering yang ditemukan di ubin Marx House di Madiun tempo dulu. Semua gambaran seperti ini memang seram Larto. Dan memang, bukan tidak punya alasan rakyat kita untuk mengenangkan kembali Madiun di tingkat pergolakan politik seperti kini ini di tanah air kita. Berperan penting memperpanas suhu politik adalah Subandrio, Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Kepala BPI. Pada Januari tahun 1965, pejabat tinggi dan pembantu dekat Soekarno itu dikutip luas oleh pers mengatakan, pada 1965 itu mungkin akan terjadi keadaan yang menyebabkan kawan jadi lawan. Kita mungkin akan terpaksa berpisah dengan sahabat-sahabat pribadi dan comrades in arms. Pernyataan Subandrio mendapat perhatian publik politik karena posisinya sebagai pemimpin Intel di samping pembesar yang paling dekat dengan Soekarno. Dari kedudukannya sebagai pemimpin Intel itulah, Subandrio memanfaatkan dokumen Gilchrist untuk secara tidak langsung membuat Soekarno makin takut kepada Angkatan Darat. Adalah Subandrio yang mengumumkan adanya dokumen tersebut di Kairo lewat koran utama Mesir, Al-Ahram. Soekarno dan Subandrio bersama sejumlah pejabat tinggi Indonesia memang tertahan di Kairo selama beberapa hari, karena rencana pertemuan Asia-Afrika gagal diadakan di Aljazair sebagai akibat terjadinya kudeta militer Kolonel Houari Boumediene, yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Presiden Ben Bella. Di kemudian hari, yakni setelah Gestapo, beredar analisis bahwa yang jadi sasaran Subandrio sebenarnya adalah pimpinan Angkatan Darat yang waktu itu memang tidak secara serius melaksanakan perintah Soekarno menjalankan konfrontasi dengan Malaysia. Ketidakseriusan itulah, antara lain, yang dijadikan bukti dan alasan Presiden Soekarno menuduh pimpinan Angkatan Darat sebagai tidak loyal kepada pemimpin besar revolusi. Mengenai tuduhan tidak loyal sehubungan dengan soal ganyang Malaysia sebagai pelaksanaan program anti-Nekolim Soekarno, Jusuf Wanandi sebagai orang dekat Beni Murdani dan Ali Murtopo, dalam memuarnya ada bercerita mengenai sebuah pertemuan penting antara Letjen Yani dan Maijen Soeharto pada pertengahan tahun 1965. Dikisahkan oleh Wanandi, mengaku mendengarkan cerita itu dari Ali Murtopo dan Beni Murdani, yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Yani menyampaikan kecemasannya mengenai konfrontasi itu.
Panglima Angkatan Darat itu menjelaskan bahwa sebagian besar pasukan berada di Kalimantan Utara, sehingga tidak ada cukup pasukan di Pulau Jawa kalau PKI mengadakan perebutan kekuasaan. Untuk tujuan itulah, Yani mempertahankan pasukan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, di Karangmenjangan, Solo, dan Cijantung di Jakarta. Saya tidak ingin RPKAD terlibat dalam konfrontasi, kata Yani. Saya tidak punya pasukan lain, tambahnya. Pada saat itulah Ali Murtopo, mantan anak buah Yani di Banteng Riders Diponegoro, angkat bicara. Pak Yani, saya ingin bertanya, kenapa konfrontasi terus dijalankan kalau Bapak sudah tahu itu akan merusak kita? Kenapa Bapak tidak menghentikannya saja? Jawab Yani, kalau tergantung saya, akan segera saya hentikan, tapi Bung Karno yang memulainya. Ali Murtopo lalu berkata, kita harus mencoba mengakhirinya. Mengapa kita harus saling membunuh dan nanti berhadapan dengan Cina? Yani tampaknya sepakat dengan tekad Murtopo. Tapi, siapa yang akan melakukannya? Dengan yakin Murtopo menjawab, serahkan kepada saya. Menurut Jusuf Wanandi, dengan restu Yani, Murtopo memulai geraknya dengan membentuk operasi khusus. Yang tidak diceritakan Wanandi adalah peran Soeharto dalam pertemuan tersebut. Apakah Murtopo sebagai bawahan Soeharto bisa dibayangkan berbicara dengan Yani sembari menyepelekan panglimanya yang hadir di situ? Apakah Yani hanya berdialog dengan Murtopo mengenai hal sepenting itu tanpa melibatkan Soeharto yang ada di dalam ruangan? Bahwa kemudian Soeharto berperan penting mengakhiri konfrontasi, hal demikian sudah tercatat dalam sejarah. Yang kurang masuk akal bagi saya adalah jalannya pembicaraan ketika kesepakatan memboikot konfrontasi itu diputuskan. Terkesan peran Murtopo dilebih-lebihkan oleh Wanandi. Tapi, ada atau tidaknya percakapan Yani dengan Murtopo sebagaimana yang dikisahkan Jusuf Wanandi, keputusan dan adanya kenyataan pemboikotan konfrontasi adalah bukti yang cukup bagi Soekarno untuk berkesimpulan bahwa Angkatan Darat tidak loyal menjalankan perintah Panglima tertinggi. Beberapa hari sebelum Gestapo melakukan operasi, pada tanggal 13 September lewat sebuah pidatonya di istana, Soekarno menyerang tentara tanpa menyebut nama. Pada pidato di depan gubernur se-Indonesia itu, Soekarno, untuk kesekian kalinya, berbicara tentang adanya anak-anak revolusi yang tidak loyal kepada pemimpin besar revolusi. Menurut catatan seorang wartawan senior pada masa itu, selain Soekarno, praktis sepanjang September tahun 1965, PKI juga menyerang secara makin berani lawan-lawan politiknya, terutama pihak Angkatan Darat. Untuk menunjukkan dukungannya kepada pemimpin besar revolusi, media-media PKI ikut melancarkan kampanye terhadap kelompok yang dituduh tidak loyal kepada Soekarno. Harian Rakyat, koran resmi PKI edisi 4 September bahkan secara terang-terangan menuduh para perwira Angkatan Darat melancarkan taktik maling teriak maling, dengan memfitnah PKI sebagai sedang merencanakan sebuah kudeta. Ibu Pertiwi sudah hamil tua. Tidak kurang penting untuk dicatat adalah pernyataan Anwar Sanusi, seorang tokoh PKI, beberapa hari sebelum tanggal 1 Oktober tahun 1965. Anwar Sanusi menggambarkan dengan baik keadaan waktu itu. Katanya, Ibu Pertiwi sudah hamil tua. Dari perut Ibu Pertiwi itu, katanya pula, bakal lahir satu kekuatan baru lewat sebuah revolusi. Pernyataan Anwar Sanusi tersebut kemudian dijadikan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa PKI merencanakan Gestapo. Yang juga ditafsirkan sebagai bukti bahwa PKI tahu sebelumnya dan bahkan merencanakan Gestapo adalah pojok edisi akhir Pekan Harian Rakyat yang beredar Sabtu tanggal 2 Oktober dan diperkirakan dicetak sebelum Gestapo. Pada pojok itu terbaca, makan tak enak, tidur tidak nyenyak, nasi dimakan serasa sekam, air diminum serasa duri, siang jadi angan-angan, malam jadi buah mimpi, teringat celaka badan diri,
bukan salah bunda mengandung, salah anak buruk pinta, sudahlah nasib akan digantung, jadi si laknat setan kota. Ketidakpastian dan ketidakjelasan posisi serta keberadaan Presiden Soekarno pada 1 Oktober pagi itu, ikut menimbulkan dan menambah kecemasan dan ketidakpastian pada banyak perwira, terutama mereka yang dulu pernah mengalami peristiwa berdarah pemberontakan komunis di Madiun pada tahun 1948 dan sikap keras dan tegas Soekarno kepada Musso, pimpinan PKI waktu itu. Tapi, sampai menjelang petang tidak terdengar sikap Soekarno terhadap pembantaian para jenderalnya. Yang dipikirkannya malah mencari pengganti Panglima Angkatan Darat yang hilang. Soekarno sama sekali tidak memikirkan nasib Yani dan teman-temannya yang jelas telah dibantai oleh kekuatan kiri di kalangan TNI. Di Kostrad mulai beredar 2 analisis tentang Soekarno, pemimpin besar revolusi itu tidak bebas atau justru memihak pembunuh para jenderal. Saking cemas dan paniknya, Kolonel Komar, anak buah Sugandi yang dulu ikut bertempur merebut kembali Madiun, mengajak saya dan beberapa anggota staf SAP ke rumahnya di Jalan Kemiri Menteng, tidak jauh dari markas Kostrad. Di sana, kami bersama membongkar gudang senjata koleksinya. Kembali ke Kostrad, kami sudah dalam keadaan bersenjata. Meski waktu itu saya belum pernah berlatih menembak, bahkan belum pernah pegang senjata, saya toh kebagian jungle relay. Senapan bekas Perang Dunia II yang bentuknya artistik itu saya sandang sembari mondar-mandir di kompleks Kostrad. Lucunya, tak seorang tentara pun menegur saya. Suasana betul-betul seperti akan ada perang, setiap orang cemas. Tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Belum ketahuan dengan jelas siapa lawan, siapa kawan. Siap dengan senjata waktu itu tampaknya dianggap cara terbaik menghadapi segala kemungkinan. Beberapa hari kemudian, saya mendapat informasi mengenai dipersenjatainya sejumlah mahasiswa anti-komunis pada sore hari itu. Ini adalah cara menghadapi kemungkinan serangan dari anggota pemuda rakyat yang dipercayai sebagian cukup banyak memang sudah mengikuti latihan militer di daerah Lubang Buaya. Menjelang sore, pasukan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo muncul di halaman Kostrad. Sebelum matahari terbenam, pasukan RPKAD di lapangan, lewat radio, sudah melaporkan keberhasilan mereka merebut dan menguasai kembali gedung Telkom dan studio Pusat Radio Republik Indonesia. Keduanya terletak di sekitar lapangan Monumen Nasional, berseberangan dengan markas Kostrad. 2 orang jenderal yang bertanggung jawab soal penerangan, Brigjen TNI Sugandi dan Brigjen TNI Ibnu Subroto, Kepala Penerangan Angkatan Darat, segera bersiap-siap berangkat dengan truk RPKAD ke RRI. Saya diajak ikut oleh Sugandi sebab dianggap tahu seluk-beluk studio RRI. Saya dulu memang pernah magang di sana. Cita-cita saya bekerja di RRI adalah menjadi reporter radio seperti Darmo Sugondo yang sangat terkenal waktu itu. Tapi, kemudian saya dipecat dengan tuduhan ikut mani kebu. Kesalahan saya sebenarnya bukan karena ikut mani kebu. Saya tidak pernah menandatangani dokumen macam apa saja yang PKI sebut sebagai mani kebu itu. Para penggagas manifest kebudayaan adalah seniman-seniman senior yang semuanya saya kenal baik. Tapi, saya masih sangat junior waktu itu. Kesalahan saya adalah karena dianggap anak buah Wiratmo, kepala siaran kata RRI, sponsor saya bekerja di studio milik pemerintah tersebut. Wiratmo memang merupakan konseptor utama manifest kebudayaan. Dan karena Wiratmo dipecat, saya ikut juga ditendang keluar. Sebelum berangkat, saya usulkan agar rombongan membawa serta Darmo Sugondo, reporter senior RRI yang selalu melaporkan dan mengomentari acara-acara Presiden Soekarno. Alasan mengajak itu saya jelaskan dan diterima dengan baik. "Kau tahu rumahnya?" tanya Sugandi kepada saya. "Tidak jauh dari rumah Bapak," jawab saya. "Jemput sana," kata atasan saya itu. Dengan mobil sedan Holden milik Kolonel Joko Basuki,
asisten 3 Pangkostrat, saya berangkat menjemput Darmo Sugondo. Itu senjatanya ditinggal saja dulu, kata seorang perwira. Saya berhasil membawa Darmo Sugondo ke Kostrad dalam waktu yang singkat. Jarak Kostrad dengan rumah Darmo Sugondo hanya sekitar 5 km. Kota sepi, perjalanan lancar tanpa hambatan apapun. Jakarta masa itu memang belum berkenalan dengan penyakit macet. Sepanjang jalan, wartawan senior itu kelihatan sangat ketakutan. Saya mau diapakan, tanyanya. Saya jelaskan, nasib Bung Karno belum diketahui orang banyak. Dengan mendengar suara Pak Darmo, yang selalu mengomentari pidato Bung Karno, pendengar akan lebih mudah diyakinkan bahwa pemimpin besar revolusi baik-baik saja. Penjelasan itu bersumber pada salah satu teori yang baru saja saya pelajari sebagai mahasiswa psikologi. Teori itu, kalau saya tidak salah ingat, dikenal sebagai teori asosiasi. Kalau dengar suara Darmo Sugondo, orang akan teringat Bung Karno. Namun, ketika saya tiba kembali di Kostrad, rupanya pikiran para jenderal itu sudah berubah. Mereka tidak lagi perlu Darmo Sugondo. Dan sejak itu, seingat saya, suara reporter senior RRI itu tidak pernah terdengar lagi. Di markas Kostrad, saya menerima kembali senjata panjang saya. Tapi, ketika akan naik truk menuju RRI, seorang perwira berteriak kepada saya, jangan bawa itu, sambil menunjuk senapan yang saya sandang. Dan jungle relay saya lalu ditukar dengan pistol yang saya juga belum tahu bagaimana menggunakannya. Dari Kostrad, truk RPKAD yang kami tumpangi berjalan perlahan menuju studio pusat RRI dengan memotong jalan di lapangan Monas yang masih dalam proses penyelesaian. Di tengah perjalanan, Mayor Jusuf Sirat, salah seorang anak buah Sugandi, meloncat dari truk dan berjalan kaki sembari merunduk bersama pasukan yang mengawal truk. Saya takut peluru nyasar, katanya menjelaskan keputusannya kemudian.